Dok, saya tidak mau minum obat diabetes karena takut ketergantungan dan bisa merusak ginjal. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka mulai minum obat diabetes, mereka akan ketergantungan. Padahal ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ketergantungan obat adalah istilah yang digunakan dalam konteks penyalahgunaan nafza, di mana seseorang menggunakan zat tertentu bukan karena kebutuhan medis, tetapi karena ada efek candu yang membuat sulit berhenti. Dia mengkonsumsi nafza itu untuk mendapatkan efek sampingnya, misalnya fly, euforia, dan yang lainnya. Sedangkan penggunaan atau penyalahgunaan nafza itu akan memiliki efek candu ya, yang membuat mereka sulit untuk berhenti. Sedangkan kebutuhan obat adalah ketika tubuh memang membutuhkan obat untuk menjaga fungsi normalnya. Ya, dalam kasus diabetes, obat yang diberikan bukan untuk membuat ketergantungan, tapi untuk membantu tubuh mengontrol kadar gula darah agar tetap dalam batas normal. Jadi bedakan ya mana kebutuhan, mana ketergantungan. Ada juga pasien bilang gini, "Eh, saya sering sakit kepala kalau siang. Itu mengganggu sekali, karena saya jadi sulit berkonsentrasi. Saya kan kerja di depan komputer," katanya. "Sudah seminggu ini sakit kepala, tapi saya tidak mau minum obat. Saya tidak mau minum obat untuk menghilangkan sakit kepala," katanya. "Karena nanti saya ketergantungan. Sedikit-sedikit minum obat, sedikit-sedikit minum obat." Itu cara berpikir yang salah ya. Nah, betul, betul memang. Ada konsep saya tidak mau minum obat terlalu sering atau bermudah-mudah dengan minum obat gitu ya. Kalau apalagi kayak sakit kepala. Sakit kepala itu kan banyak faktornya. Misalnya karena stres, karena ketegangan otot trapezius nih, otot-otot di tengkuk, akhirnya ini kan sampai ke kepala dia. Jadi kepalanya terasa berat, mengalami tension headache, tension type of headache. Solusi selain obat ya dipijat, betul. Tapi ketika situasi itu tidak memungkinkan, ketika waktunya tidak ada untuk dipijat, untuk dimasas, ya solusi praktisnya adalah minum obat kan. Nah, maksud saya, di situasi seperti itu kita butuh gitu. Saya harus melanjutkan pekerjaan. Kalau saya sakit kepala, saya tidak bisa konsentrasi. Sakit sakit kepala tuh ada yang sampai bikin orang buka mata aja susah. Pengennya baring aja. Mau jawab pertanyaan aja susah rasanya kan. Nah, sangat mengganggu. Disitulah peran obat ya. Salah satu solusi yang bisa diberikan pada saat itu ketika dibutuhkan dengan cepat. Nah, jadi tolong bedakan antara mana kebutuhan dan mana eh, ketergantungan. Berbeda ya. Jadi kalau orang sakit kemudian datang ke dokter, lalu dokter berikan saran, kemudian dokter berikan obat, itu karena Anda butuh obat itu gitu. Sama kayak orang haus. Orang haus tuh butuh minum kan, butuh butuh air. Dia butuh minum. Kalau dia bilang gini, "Ah, saya ndak mau sedikit-dikit minum, sedikit minum. Kalau haus ditahan aja, nanti saya ketergantungan." Nah, kayak gitu. Anda sedang butuh air, bukan bukan ketergantungan air, bukan. Ya memang air itu salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita ya. Jadi intinya eh, jangan gunakan apa istilah ketergantungan ya. Saya minum obat darah tinggi terus, saya ketergantungan. Saya minum obat diabetes, saya ketergantungan. Bukan, itu kebutuhan. Anda butuh itu. Baik, apakah obat diabetes bisa merusak ginjal? Ini kan pertanyaannya tidak mau minum obat diabetes karena takut ketergantungan dan takut merusak ginjal. Faktanya, diabetes yang tidak terkontrol adalah penyebab utama dari penyakit ginjal, bukan obatnya. Ya, orang yang mengalami gagal ginjal kronik sampai harus cuci darah, harus hemodialisis. Penyebab paling sering, penyebab tertinggi dari gagal ginjal kronik itu dua. Penyebabnya ada banyak, ada beberapa. Tapi yang paling sering itu dua, hipertensi dan diabetes. Diabetes mellitus itu yang tidak terkontrol dalam jangka panjang bisa menyebabkan nefropati diabetik.
nefropati diabetik. Terjadi nefropati diabetik ketika kadar gula darah yang tinggi, yang tidak terkontrol itu berlangsung dalam jangka waktu lama, sehingga merusak pembuluh darah di ginjal. Nah, obat diabetes justru membantu menurunkan risiko komplikasi ginjal dengan menjaga gula darah agar tetap dalam batas normal. Namun, pada pasien yang sudah mengalami gangguan ginjal, dokter akan menyesuaikan dosis atau jenis obat yang lebih aman. Jadi ada beberapa obat diabetes ya, tidak hanya satu, mungkin satu atau dua yang dikenal oleh orang-orang awam, oleh pasien. Obat diabetes itu banyak jenisnya. Nah, dokter yang lebih tahu yang mana yang lebih tepat untuk Anda. Menurut konsensus Perkeni itu Perkumpulan Endokrin Indonesia ya, ada 4 pilar utama dalam pengelolaan diabetes. Yang pertama, edukasi. Pasien perlu memahami tentang diabetes, cara mengontrol gula darah dan risiko serta komplikasinya. Edukasi itu mencakup pola makan, bagaimana makanan apa yang dimakan, olahraga, pentingnya obat, serta pemantauan gula darah mandiri. Edukasi ini dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Nih, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya sedang mengedukasi. Pasien itu bisa mengakses edukasi seperti ini, ya. Apalagi zaman sekarang sudah sangat mudah. Bisa dilihat di media sosial, tidak perlu lagi tidak harus mencari di website, misalnya di website Perkeni atau yang lainnya. Bisa lihat media sosial, bisa tahu, bisa dapat informasi, dapat edukasi. Pilar yang kedua adalah terapi nutrisi, ya, pola makan sehat. Pola makan seimbang dengan prinsip 3J ya. Pertama, jumlah sesuai kebutuhan kalori harian. Yang kedua, jenis, misalnya karbohidrat kompleks, protein sehat, lemak baik, serta serat dari sayuran dan buah. Yang ketiga adalah jadwal, ya, 3J. Jadwal itu makan teratur untuk mencegah lonjakan gula darah. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah aktivitas fisik. Nah, olahraga ya. Olahraga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Rekomendasinya itu minimal 150 menit per minggu latihan aerobik berupa jalan cepat, sepeda, berenang. Kemudian ditambah latihan kekuatan 2-3 kali seminggu. Nah, itu sangat penting. Pilar yang keempat barulah terapi farmakologi, yaitu dengan obat-obatan. Jika gula darah belum terkontrol hanya dengan menjaga pola makan, dengan olahraga, kalau masih belum terkontrol juga dengan dua ini, mengubah gaya hidup, maka obat diperlukan. Nah, obat diperlukan untuk membantu mengendalikan gula darah ya. Jadi di sini adalah kebutuhan ya, bukan suatu ketergantungan. Jenis terapi nanti disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya obat oral seperti metformin, misalnya, dan yang lainnya ya. Kemudian atau dengan terapi insulin jika diperlukan. Nah, nanti itu yang tahu indikasinya adalah dokter yang merawat Anda. Jadi, obat diabetes bukan menyebabkan ketergantungan, tapi dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Justru tidak minum obat dan membiarkan gula darah tinggi bisa menyebabkan komplikasi serius termasuk kerusakan ginjal, kerusakan mata, kerusakan saraf, dan jantung. Tujuan terapi diabetes adalah untuk mengontrol gula darah sebaik mungkin untuk mencegah komplikasi. Dengan pengelolaan yang tepat, pasien diabetes bisa tetap hidup sehat dan berkualitas. Wallahu a'lam bishawab.